Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu atamani akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fahadithuna ayyuhal akarim, para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah. Pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkisar tentang masalah salat berjamaah. Salatul jamaah min a'zamil qurbati ila Allah. Salat berjamaah termasuk ibadah yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang amat sangat ditekankan oleh agama, bahkan mendapatkan posisi yang paling depan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW dalam hadis yang banyak sekali, hadis yang sahih, dan tidak mungkin kita sebutkan fi hadhil ujalah, di kesempatan yang singkat ini, kan tapi kami akan sebutkan hadis demi hadis yang berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah dan wajibnya salat berjamaah. Permisa budiman yang dirahmati oleh Allah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala jaa rajulun a'ma ila nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu liyusalliha fi baytihi فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال صلى الله عليه وسلم فأجب. حديث صحيح أخرجه مسلم. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, dan cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Dengarkan dengan penuh keimanan, wahai saudaraku. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta izin untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Karena tidak ada yang bisa menuntunnya. Karena orang laki-laki ini adalah orang yang buta. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkannya dan berikan keringanan kepadanya. Tatkala dia pergi, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Tatkala dia hendak pergi, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Hal tasma'un nida'a bis salah. Apakah engkau mendengar seruan azan untuk salat berjamaah? Si laki-laki buta tersebut menjawab, benar ya Rasulullah, aku mendengar. Rasulullah SAW menjawab, Fa'ajib. Wajib bagi kamu untuk memenuhi panggilan azan tersebut, dan tidak ada keringanan bagimu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhaffid ala hadhihi as-salawat haitsu yunada bihin fa inna Allah subhanahu wa ta'ala syar'a li nabiyhi sunan nabi fa inna Allah subhanahu wa ta'ala syar'a li nabiyhi sunan al-huda wa innahunna min sunanil huda wa la annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif la taraktum sunnata nabiyikum wa la taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum wa ma min rajulin yatatahharu fa yuhsinu at-tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu min kulli khutwatin yakhtuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Wallahi walaqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Walaqad kana rajulu yu'ta bihi wa yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saff. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, mengkabarkan apa yang beliau lihat, kondisi yang beliau saksikan
yang beliau lihat di zaman Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat, orang-orang yang mulia, manusia-manusia sejati, muslim sejati yang hidup di qarnil awal, di zaman pertama dakwah Islam yang menemani Rasulullah SAW, bagaimana mereka komitmennya dalam menjaga salat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin menghadap Allah dalam kondisi Islam, dalam kondisi ridha, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya, sebagai hambanya sejati, hendaknya dia menjaga salat 5 waktu yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabinya sunnah-sunnah dan petunjuk-petunjuk. Dan salat 5 waktu, salat berjamaah 5 waktu, termasuk adalah petunjuk dan sunnahnya Rasulullah SAW yang amat sangat dianjurkan. Kok seandainya kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, kok seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian seperti sholatnya orang-orang munafik ini, yang mana mereka sholat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Kok seandainya kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, kalian akan sesat. Dan tidaklah seorang laki-laki dia bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian menuju masjid, jadi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang seperti ini, tatkala dia melangkahkan kakinya, Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan mengampuninya dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Wallahi, demi Allah, aku telah melihat sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, manusia-manusia yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, yang paling sejati dan benar-benar ikhlas dalam pembelaannya terhadap agama. Aku telah melihat mereka. Walaqad ra'aituna, mereka senantiasa menjaga salat 5 waktu secara berjamaah. Dan tidaklah orang itu meninggalkan salat berjamaah gaib, tidak hadir dalam salat berjamaah, kecuali orang-orang yang munafik, yang jelas-jelas tampak kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yuhada baina ar-rajulaini. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi wa yuhada baina ar-rajulaini. Bahkan aku saksikan dari kalangan sahabat ada di antara mereka yang tidak sanggup lagi berjalan sampai mereka dipapah antara 2 orang sampai menuju ke shaf dan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, ini lihat para sahabat dan lihat Abdullah bin Maktum yang buta, yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak sholat dan hadir bersama Rasulullah SAW sholat berjamaah. Tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita yang sehat, dalam kondisi sehat walafiat, kesehatan masih di kandung badan, kita masih bisa melangkahkan kaki dengan sempurna, kita bisa melihat dengan sempurna, malu tatkala mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kita tidak menjawab panggilan tersebut. Malu orang yang mengatakan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati, pengikut Rasulullah SAW yang mulia, mendengar panggilan adzan dan nida untuk salat berjamaah, kita tidak, la yulqilah balan, tidak memperhatikan itu. Allah musta'an wa alaihi tuklan wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara dan saudariku di mana Anda berada, hendaknya hadis Rasulullah SAW di atas dari Abdullah bin Maktum diriwayatkan oleh Muslim, dan juga riwayat yang disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bagaimana kondisi para sahabat dan bagaimana kondisi orang munafik. Sungguh jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahi, yang jiwa Umar Al-Fanani di tangannya Allah Subhanahu wa taala, orang akan senantiasa baik, urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah, orang akan senantiasa bisa istiqamah, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik, kuat, akan senantiasa lurus urusannya dalam segala hal kalau orang itu menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah bagi kaum laki-laki. Wallahu ta'ala alam
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.